Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi kita pada pembahasan fikih. Ini ada tambahan sedikit yang mungkin tidak banyak disebutkan dalam kitab Al-Wajiz, jadi kita ambil marajiknya sebagai tambahan dari kitab Sahih Fikih Sunnah, ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati beliau. Yang berkaitan dengan perkara shaf dalam salat, kemudian juga berkaitan dengan ahkamul masbuq, yang berkaitan juga tentang salat jamaah. Ya. Kalau perkara shaf di Al-Wajiz halaman berapa, ada enggak kira-kira? Tapi ini silahkan disimak ya. Pertama disebutkan khairu sufufir rijali wan nisa, tentang saf yang terbaik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, hadis ini riwayat Al-Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, dengan derajat yang sahih. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang pertama, dan seburuk-buruknya yang paling belakang, yang terakhir. Dan sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling akhir, seburuk-buruknya adalah yang paling pertama. Naam. Disebutkan oleh para ulama, posisi saf wanita yang terakhir atau yang sesuai dengan hadis itu apabila mereka sholat di lantai yang sama. Ini kata para ulama. Jadi kalau sholatnya di lantai yang sama, barulah sesuai dengan ketentuan hadis ini. Seperti masjid-masjid kita yang ada di Indonesia, secara umum itu kan safnya kan nyatu dia, artinya bersatu di lantai satu misalnya kan. Nah, barulah berlaku hadis ini. Fa in kunna yusallina khalfa imra'atan aw ma'al imami fi makanin munfasili 'anir rijal fadh-dhahiru anna khaira sufufihinna al-awwal. Tetapi kalau para wanita ini sholat dengan tempat yang terpisah dari laki-laki, ya, seperti misalnya di lantai 2 seperti kita ini misalnya kan, maka secara zahir tetap saf mereka yang terbaik adalah yang pertama. Jadi bisa dibedain ya Pak. Jadi kalau rata-rata ya, kalau masjid-masjid di Saudi ya, tidak menyatu dia ya Pak ya, laki-laki dan perempuan secara umum seperti itu. Sesuai dengan keumuman firman Allah, hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal wallahu a'lam. Hadis ini riwayat Al-Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Maksudnya pujian Allah kepada hamba tersebut. Malaikat bersalawat kepada kita, maksudnya mereka istighfaruhu lahu. Mereka beristighfar kepada Allah
agar dosa-dosa diampuni. Itu orang-orang yang berada di saf pertama, ya. Disebutkan walau ya'lamuna ma fis saffi al-muqaddam lastahamu. Seandainya mereka tahu tentang keutamaan saf yang terdepan, maka mereka akan berlomba-lomba. Setelah yang di depan, yang terbaik adalah mayaminus sufuf, yang sebelah kanannya. Pada depan nih, mana yang paling afdol? Sebelah kanan imam. Ya. Jadi disebutkan dari Al-Barra, kunna idza sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Kami kalau salat bersama Nabi, di belakang Nabi, kami suka untuk berada di sebelah kanan Rasulullah, karena beliau nanti setelah salat akan menghadap kami dengan wajahnya. Jadi saf pertama sudah paling afdal nih. Mana yang paling afdal? Sebelah kanan. Naam. Kemudian untuk memulai saf itu dimulai dari belakang imam. Itu memulai saf. Misal nih, ini imamnya, gitu ya. Kemudian kita datang, maka kita mulai yang paling dekat dengan imam. Belakangnya, baru boleh kanannya. Bukan yang sudut kanan. Biasa kan orang-orang pemahamannya begitu. Enggak. Tetapi liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum salasan. Ya, itu dia dalilnya di antaranya. Mulai dari yang paling dekat dengan imam. Kalau berdua kan begini, sejajar. Sebagaimana praktek Nabi dengan, kalau tidak salah Ibnu Umar, ya, atau Ibnu Mas'ud. Datang yang ketiga. Datang yang ketiga, dia panggil atau dia takbir, maka ini mundur. Ini yang paling dekat dengan imam. Itu memulai shaf, ya. Dan dianjurkan juga yang di belakang imam ini orang yang tentu lebih mengerti tentang hukum-hukum salat, fikih salat, supaya dia bisa menggantikan imam ketika imamnya ada halangan, batal wudhunya atau yang lain sebagainya. Kemudian apa anjurannya jamaah sekalian? Itmamus sufufil al-uwali thumma alladhi yali. Menyempurnakan saf yang di depan kemudian berikutnya. Ya. Dan anjuran yang berikutnya adalah meluruskan saf dan merapatkannya. Makanya sering imam itu mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskanlah saf kalian, karena meluruskan saf bagian dari kesempurnaan salat. Atau istawwu kata mereka. Istawwu, sejajarkanlah. Hadzu bainal manaqibi wal aqdam. Sejajarkan antara bahu dengan kaki. Kalau imam-imam di haram kan seperti itu kan? Sauf katanya. Hadzu bainal manaqibi wal aqdam. Itu artinya itu. Perhatikan saf kalian, luruskan, sejajarkan antara bahu dengan kaki. Juga dalam hadis dikatakan istawwu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Luruskanlah saf. Jangan kalian berpecah belah, nanti hati kalian juga ikut berpecah belah. Wala tadharu furujatin lisyaitan. Dan jangan kalian berikan ruang gerak untuk syaitan. Ya. Jadi itu. Jadi ada ucapannya begini, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Kilahuma sahih. Dua-duanya benar.
Bagaimana? Sebagian ulama berpendapat sekadar lurus sejajar. Sejajar itu cukup. Dan dekat. Ada lagi yang berpendapat harus lengket. Ya, lengket ya, Pak. Kandas kakinya. Menempel. Gitu ya. Menempel kakinya dengan yang di sampingnya. Nah, ya kalau bisa diusahakan yang kedua ini lebih afdol. Ya, kaki kita dengan kaki yang di samping kita itu menempel seperti ini. Bahunya juga seperti itu. Tapi kalau dia tidak mau, ya bagaimana lagi? Jangan kita paksakan. Karahatus shaffi bainas sawari. Makruhnya shaf apabila ada tiang-tiang. Jadi misal nih, ini kan biasa ada tiang begini. Kalau bisa usahakan, ini tiang. Shaf kedua lah ini misalnya. Ini shaf pertama, ini imam. Kalau bisa usahakan antum di sini. Kalau di sini masih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terbatas dengan tiang, bagus di belakangnya saja. Tapi kalau sudah darurat, ini beda kondisinya kalau sudah darurat ya. Dimanapun kita bisa. Ya, jadi hukum asalnya makruh. Kunna nunha an nasifa bainas sawari ala ahdi Rasulillah. Ya, kami dilarang untuk membuat shaf yang ditengahi dengan tiang-tiang. Baik. Tetapi kalau kondisinya darurat itu berbeda. Bagaimana dengan sholat sendirian di belakang shaf? Dia sholatnya berjamaah tapi sendirian. Di shaf itu dia cuma sendirian. Pendapat pertama mengatakan tidak sah sholatnya. Ini pendapat mazhab Hambali. Begitu juga pendapat Imam An-Nakhai, Ibnul Munzir. Pendapat yang kedua, sholatnya sah tetapi makruh kalau tidak ada uzur. Ini pendapat jumhur ulama. Mazhab Abu Hanifah, Hanafi, mazhab Maliki, Al-Imam mazhab Syafi'i, ya, itu menyebutkan sholatnya tetap sah. Tetapi makruh kalau tidak ada uzur. Jadi misal nih, shaf ketiga masih ada yang kosong, dia sengaja di shaf keempat sendirian. Nah, yang seperti ini sholatnya tetap sah tapi makruh. Tapi kalau dalam mazhab Hambali berpendapat sholatnya tidak sah. Kemudian bagaimana dengan orang yang datang ketika shaf telah terpenuhi? Kita datang nih, Bapak datang, kemudian 3 shaf ini udah full semua. Bapak di shaf keempat. Maka dikatakan yambaghi tajannubus salati munfaridan khalfas safri qadral imkan. Ya, hendaknya kita menjauhi yang seperti ini, tapi ada kemungkinan. Kalau kemungkinan besar masih ada lagi orang yang mau menyusul, boleh dia sholat di situ. Masih rakaat pertama, berarti masih ada lagi yang masbuk bersama dia misalnya kan. Tafadhol, tidak apa-apa, itu tidak makruh. Tapi kalau tidak ada, misal kita lihat ini sholat di kampung kita lah, karena jamaahnya itu aja. Kalau udah datang yang shaf pertama ini, nggak bakal ada lagi yang lain gitu, ya kan? Bagaimana? Maka boleh dia tarik satu orang untuk menemani dia dalam shaf. Jadi dia ke depan, boleh yang di belakang imam atau sampingnya sebelah kanan sebelah kiri, dia bertakbir. Atau yang sebelah kanan, inilah misalnya sana di sana apanya kan? Ini imam, di sini shaf pertama. Boleh yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Allahu Akbar, mundur. Kalau dia mengerti dia ikut mundur. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan kalau dia tidak menyengaja tidak apa-apa, dia sendirian di belakang shaf. Selama dia tidak menyengaja.
Karena mereka mengatakan nggak boleh juga kita ambil orang yang tadinya di saf pertama dapat doa dari malaikat, gara-gara antum masbuk dia nggak dapat doa gitu. Ada yang berpendapat begitu ya kan. Kita yang masbuk ngorbanin orang lain gitu kan. Ya kan? Jadi makanya selama tidak menyengaja sholat sendirian. Karena ada orang yang menyengaja, Pak. Anda pernah ketemu beberapa kali kami sholat, dia itu safnya paling belakang sendirian. Gak mau dia gabung sama kita. Kenapa? Rupanya dia SKT-an sama imam. Dia tidak baikan, tidak cakapan sama imamnya. Dia sengaja di belakang gak mau gabung-gabung. Mufarokoh. Dan ini tercela. Kalau yang seperti itu berarti jamaahnya tidak sah menurut mayoritas ulama. Berarti dia dianggap sholat sendiri. Walaupun dia ikut gerakan jamaah. Ya macam-macam kan. Nah, jadi itu ada orang yang menyendiri. Boleh nggak kita membuat saf sementara? Seperti yang di haram itu kan. Ada mereka buat saf di pasar, di jalan lah ya, di jalan, depan tokonya gitu ya. Padahal di depannya masih kosong begitu. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengkhususkan selama itu masih satu wilayah dan wilayah haram dan tempatnya juga sangat sangat luas, orang yang datang juga berbondong-bondong, maka tidak apa-apa mereka buat saf di situ. Dan juga ada hikmahnya, mereka yang penduduk setempat mukimin memberikan kesempatan kepada yang mu'tamirin. Ya, jadi kalau mereka juga ikut ke dalam berlomba-lomba, nanti yang mu'tamirinnya malah yang di luar. Gitu ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu tetap sah. Atau selama dia satu wilayah atau wilayah kayak gini kan, kita di saf kedua, di lantai 2, padahal lantai 1 belum penuh. Maka sebagian besar ulama juga mengatakan itu boleh, tidak apa-apa. Walaupun tetap mereka sepakat yang afdolnya kita penuhkan dulu lantai 1. Nah, jadi itu berkaitan dengan saf ya. Ada lagi jamaah sekalian tentang yang berkaitan dengan sifat sholat jamaah. Nah, kemarin ada orang yang masbuk. Ya, orang Saudi. Dia datang. Pas dia mau duduk, imam udah salam kedua. Pas mau duduk nih, ini posisinya. Ditegur sama syekh kita yang di sini kan. Dia Allahu Akbar, mau duduk. Imam udah Assalamualaikum warahmatullah. Nah, gimana tuh? Menurut pendapat jumhur ulama, kalau yang seperti itu berarti sudah nggak dapat lagi jamaah. Karena sholat itu dimulai dari apa? Takbir dan taslim. Taslim yang mana? Yang pertama. Itu mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Kadang-kadang kita juga mendapati yang begini. Kita sendiri. Kita datang ke masjid, masuk ke dalam shaf. Ketika kita baru takbir, imam sudah salam kedua. Allahu Akbar, kita bertakbir, imam sudah Assalamualaikum warahmatullah. Berarti antum dihitung sholat munfaridan, sholat sendiri. Nah, afdolnya bagaimana kalau kondisinya begitu? Tunggu aja ada orang yang masbuk bersama kita, baru buat jamaah berikutnya. Tapi kalau masih dapat salam pertama itu, masih dapat pahala berjamaah. Walaupun nggak dapat 1 rakaat ya Pak. Datang nih dia, Allahu Akbar, langsung duduk dia. Belum sempat dia baca at-tahiyatu, belum sempat. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Dapat, bisa dia berjamaah, dapat pahala jamaahnya. Tapi nggak dapat 1 rakaat. Nah, karena kan dalam hadis dikatakan
Man adraka raka'ata faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati ruku' baru dia mendapati 1 rakaat salat. Nah. Sutratul imami sutratun lil ma'mumin. Sutrohnya imam itu sutroh bagi makmum. Ini perlu dipahami, sutroh pembatas. Kalau kita berjamaah, sutroh kita siapa? Imam. Tidak perlu buat sutroh sendiri. Kecuali kita salat sunnah. Nah, carilah sutroh pembatas. Cuma kita perhatikan banyak orang yang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Nah, perhatikan, Bapak harus pakai sutroh. Entah Bapak di saf pertama, atau ambil sutroh itu, atau ada orang jadi sutrohnya, atau kursi, atau Bapak pilih di sudut supaya tidak dilewatin sama orang. Walaupun sutroh ini sunnah muakkadah, tidak wajib. Baik, tapi harus kita hidupkan syariatnya. Apa hukumnya imam menjaharkan bismillah di dalam sholat jahriyah? Pendapat yang pertama mengatakan yang disunnahkan adalah sir, pelan. Ini mazhab Hanabilah, Hambali, dipilih juga oleh Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Harrani. Ini juga pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sebagaimana disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Abu Bakar, Umar memulai salatnya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang dijaharkan. Pendapat madhab Syafi'i, menjaharkan bismillah itu disunnahkan. Ya. Dikatakan Nu'aim bin Al-Mujmir, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah fa qara'a bismillahirrahmanirrahim, tsumma qara'a bi ummil Qur'an." Dia bilang dalilnya dari Nu'aim Al-Mujmir, saya sholat di belakang Abu Hurairah, dia membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Wa ujiba anhu bihtimali an yakuna Abu Hurairah ashbahahum salatan bi Rasulillah fi mu'zamis salah la fi jami'i ajza'iha. Cuman dalil di sini kata para ulama bukan menjelaskan tentang dijaharkan, tapi membaca bismillah sir. Ya, jadi tidak ada dalil yang secara rajih menjelaskan bahwa Abu Hurairah menjaharkannya, tapi beliau membacanya. Jadi baca bismillah secara sir, baru setelah itu alhamdulillah dijaharkan, dikuatkan. Tapi sesekali kata para ulama, kita menjaharkan bismillah, maka la mani'a fi, tidak apa-apa. Sewaktu Syekh Mahir Al-Mu'aqili, beliau menjadi imam di Istiqlal waktu itu kan, barusan aja beliau menjaharkan bismillahnya. Nah, jadi ini bukan sesuatu hal yang perlu untuk kita pertengkarkan. Itulah simpelnya seperti itu. Di antara perkara yang perlu untuk kita pahami juga jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, menjaharkan amin di dalam salat-salat jahriyah. Ya, ini merupakan sunnah Rasulullah. Disebutkan idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Karena siapa saja yang aminnya selaras, sama, berbarengan dengan aminnya malaikat, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi kita mengucapkan amin bersama imam. Setelah imam mengucapkan, baru kita
ikut, jangan kita duluan. Masih waladhdallin kata imam, sudah amin kata jamaah. Harus didengarkan dulu imam yang mengucapkan amin. Ada sebagian tempat yang mereka itu mensirkan aminnya. Tapi ini pengikut sebagian dari mazhab Maliki. Mereka kalau aminnya itu sir. Walaupun di salat jahriyah seperti di Turki kebanyakan mereka amin sir. Sirnya dipelankan aminnya, tidak dikuatkan. Nah, tapi jumhur ulama menjelaskan kalau itu salat jahriyah maka aminnya dikeraskan. Yang perlu dipahami juga jamaah sekalian adalah wajib untuk mengikuti imam, haram melombanya. Ya, jadi harus mengikuti imam. Kalau imamnya sholat duduk karena ada uzur, maka kita juga sholatnya duduk sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan. Maka selesaikan dulu imam, sami Allahu liman hamidah, baru kita bangkit. Allahu Akbar, barnya itu baru kita bergerak. Untuk antisipasi jangan sampai kita mendahului atau bersamaan persis dengan imam. Ya, ini juga perlu untuk kita pahami. Di antaranya juga yang berkaitan dengan ahkamul masbuk. Ya. Pertama, seseorang dikatakan mendapati fadilah berjamaah kalau dia mendapati gerakan imam di duduk terakhir sampai salam, maka dia mendapati fadilah jamaah 27 kali lipat. Itulah tadi kita katakan. Ini pendapat mazhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i dan sebagian Malikiyah. Itu kapan akhirnya? Sebelum selesai salam pertama. Itu masih dapat bawa fadilah jamaah. Kalau masbuknya di situ. Tapi kalau kita datang dia udah salam kedua, nggak dapat lagi fadilah jamaah. Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa alaikumus sakinah wal waqar wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Kalau kalian sudah mendengar iqamat, berjalanlah menuju salat tenang dan santai. Jangan buru-buru. Jangan lari-lari. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati, salatlah. Imam lagi sujud, takbir sujud. Imam lagi rukuk, takbir rukuk. Imam lagi duduk tahiyat awal, takbir, duduk tahiyat awal. Wa ma fatakum faatimmu, dan apa yang kalian luput darinya maka sempurnakanlah. Nah, ini ada lagi. Idraku hukmil jama'ati wa ma yatarattabu 'alaiha. Mendapati hukum jamaah. Al-muradu bi idraki hukmil jama'ah thubutul ahkamil mutarattibah ala i'tibarihi mu'tamman bil imami kasujudihi li sahwil imam wa kasalatihil jumu'ati raka'ataini wa nahwi dhalik. Seseorang mendapati hukum berjamaah menurut ulama kalau dia mendapati satu rakaat sempurna. Wa man adraka raka'atan minas salati faqad adrakas shalah wa huwa madhhabul Malikiyah wa ikhtarahu Syekhul Islam. Jadi mendapati hukum jamaah. Misal salat Jumat. Kapan dia dikatakan mendapati hukum dia berjamaah salat Jumat? Kalau dapat satu rakaat. Kalau nggak dapat satu rakaat pun berarti dia salat zuhur aja. Contoh nih, ana masbuk waktu salat Jumat.
Saya datang ke masjid, mereka udah tahiyat akhir, Pak. Maka menurut mazhab Malikiyah dan Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Harrani, ana datang tadi rakaat terakhir, duduk tahiyat akhir Jumat. Maka saya tidak mendapati Jumat. Artinya apa? Harus sholat zuhur 4 rakaat. Berbeda dengan sholat wajib tadi ya. Berbeda dengan sholat wajib. Dan ini juga kebalikannya, ini juga hukumnya ketika kita musafir, kita mendapati jamaah mukim sudah rakaat terakhir. Misal nih, zuhur, Bapak datang mau sholat zuhur. Kita masuk ke masjid, mereka udah rakaat keempat tahiyat akhir. Kita datang, lalu Bapak misalnya langsung mau qasar 2 rakaat di situ zuhurnya, walaupun tadi sempat sedikit dapat gerakan imam mukim, boleh Bapak qasar. Paham maksud saya? Ini kita musafir nih, saya musafir. Masuk ke masjid, mereka sholat zuhur, tapi udah rakaat terakhir, tahiyat akhir. Berarti kan Anda nggak dapat 1 rakaat pun kan? Ya jelas ya Pak. Anda nggak dapat 1 rakaat pun, tapi Anda musafir. Nah sebagian ulama berpendapat kalau begini kondisinya, silahkan qasar sholat, langsung 2 rakaat. Tapi kalau dari awal kita ikut imam, berarti kita kan sempurna, zuhurnya 4 rakaat. Paham Tom? Jadi seperti itu. Mengerti lah ya insyaallah ya. Jadi itu. Karena kalau mendapati 1 rakaat baru dia dihitung mendapati salat. Karena yang ini harus kita ulang-ulangi nih. Ya, harus kita murojaah terus nih. Nah. Berikutnya jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum, tikrarul jama'ati fil masjidil wahid. Bolehkah mengulang-ulang jamaah di dalam satu masjid? Yang pertama, kalau itu masjid fis suq, masjid di pasar, di tempat keramaian, ya, maka itu tidak apa-apa, sholatnya berulang-ulang, sholat berjamaahnya berulang-ulang. Seperti ini kan masjid Hayus Suq ya, Suqul Qadim ini ya. Jadi tiap hari, tiap sholat selesai jamaah mukim, ada lagi nanti sholat maghrib berjamaah, ada lagi berjamaah, ada lagi. Yang penting tidak dalam satu waktu ada 2 imam. Maka itu tidak apa-apa. Ya. Artinya ini jamaah mukim nih, salat, salam dia selesai. Datang lagi yang masbuk, berlima mereka buat jamaah baru. Kita yang masbuk ikut, jangan buat jamaah yang lain. Selesai ini baru kalau ada lagi yang mau buat jamaah silakan. Itu masjidun fi suq, tidak apa-apa. Tapi kalau masjid fi hayyin lahu imam ratib, fahadha huwa mahallul khilaf bainal ulama. Kalau itu masjid di satu tempat desa, ada imam ratibahnya, kemudian tidak begitu ramai. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh berjamaah berulang-ulang atau tidak? Ada yang mengatakan yang tidak boleh itu kalau sudah ada jamaah, kita buat jamaah baru. Sama-sama musafir nih misalnya. Sudah ada yang berjamaah, buat jamaah baru. Itu nggak boleh. Atau karena dia tidak bagusan sama imamnya, dia nggak mau berjamaah bersama imam. Dia buat jamaah sementara masih ada jamaah ini yang berlangsung. Itu terlarang secara mutlak. Nah, tapi kalau itu tidak disengaja, walaupun masjid desa, selesai udah orang, misalnya si muazzin ini berdua mereka udah sholat jamaah, baru datang orang yang terlambat sholat, buat jamaah baru dia.
bukan disengaja, maka tidak apa-apa juga. Lalu bagaimana kalau antum datang ke masjid sementara sudah selesai sholat berjamaah? Maka diperbolehkan kita meminta orang lain sebagai imam, atau kita sebagai imam, dia sebagai makmum, agar kita bisa melaksanakan, mendapatkan pahala berjamaah. Jadi ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita pahami ya. Jadi diperbolehkan minta tolong sama orang supaya kita mendapatkan pahala jamaah. Entah antum yang jadi imam atau dia yang menjadi imam. Berikutnya kita bahas sedikit mengenai, ya ini yang tersisa ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan sholat-sholat sunnah pada pertemuan berikutnya. Disebutkan oleh al-muallif mengenai jarak yang disepakati oleh para ulama tentang safar. Nah, ini juga perlu untuk kita ingatkan kembali. Tentang seseorang yang ketika dalam kondisi musafir, ada beberapa hal yang perlu untuk dia fahami. Di dalam istilah syariat hanya ada dua, Pak. Yang pertama muqim, yang kedua musafir. Ya. Jadi di Saudi ini saat ini Bapak statusnya apa? Muqim. Ya kan? Statusnya muqim dan ada iqamahnya, berarti Bapak muqim. Itu yang harus kita sepakati dulu. Nah, untuk qasar salat sebabnya hanya satu. Qasar itu meringkas. Hanya sebab illahnya, sebabnya hanya musafir, safar. Tapi kalau untuk menjamak salat itu ada beberapa sebab. Contoh hujan. Ya, hujan boleh salatnya dijamak. Tapi enggak qasar. Maghrib 3 dan 4. Zuhur dan asar 4 dan 4. Itu jamak. Karena hujan, karena apa lagi? Karena sakit. Bapak ketika sakit boleh Bapak menjamak sholat. Boleh di awal waktu atau di akhir. Kalau di awal namanya jamak takdim, misal nih, si fulan sakit. Dia jamak sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Dia qomat, naik 3 rakaat. Setelah salam dia qomat lagi, naik 4 rakaat sholat isya di waktu maghrib. Boleh. Alasannya apa? Karena sakit. Alasan yang lain, diperbolehkan seseorang melakukan jamak di antaranya karena memiliki karena dalam keadaan darurat. Ada satu hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Benar-benar nggak bisa ditinggalkan. Contoh, gimana kondisinya? Seorang yang sedang operasi. Dia operasi mungkin karena sakit. Atau dokter yang mau melaksanakan operasi. Dia masuk ke ruang operasi ini makan waktu misalnya 2 jam. Ketika dia masuk maghrib, tentu maghrib kan lewat. Nggak bisa berhenti nih. Kalau berhenti operasi, berhenti nyawa kawan gitu kan. Pasiennya. Nggak bisa nih, nggak bisa tinggal, nggak bisa ditinggal. Gimana? Maka boleh dia jamak karena kondisinya keadaan sangat darurat. Atau Bapak lagi macet. Korban macet misalnya. Kita pulang kerja, misalnya dia pulang kerja jam 5:30. Dia kena macet nih sampai mau pulang ke rumah gitu. Sementara jam 6 di Jakarta sudah azan maghrib. Jam 6 sore. Dia pulang kerja 5:30, di jalan ini sampai 2 jam kena macet.
Biasanya nggak seperti itu gitu ya. Gimana ini? Para ulama menyebutkan kalau memungkinkan dia boleh sholat di kendaraannya. Tapi kalau tidak memungkinkan, dia yang nyetir dia sendiri kan nggak mungkin. Maka boleh dia jamak karena kondisinya darurat. Cuman ada kondisi-kondisi yang dianggap masyarakat itu darurat tapi nggak dibolehkan secara syariat. Apa misalnya? Katanya kalau lagi jadi manten boleh jamak qashar. Ini perempuannya lagi dihias kan, udah dibedakin. Nah, zuhur asar boleh dijamak katanya. Karena kalau kena air wudhu lagi nanti hilang make upnya gitu kan. Muskilah ini ijtihad baru ini dan tidak sahih. Oh lagi mancing boleh dijamak Ustaz katanya. Nggak boleh. Ya, nggak bisa. Nggak ada itu ketentuan. Itu nggak darurat. Antum nggak darurat untuk mancing. Ya. Nah, jadi nggak ada itu pendapat ulama madhab manapun kalau mancing boleh dijamak gitu ya. Baik. Jadi jangan pula kita bermudah-mudahan. Jadi kalau untuk jamak itu banyak sebab. Kalau untuk qashar cuman safar. Ya, itu perlu untuk kita pahami jamaah sekalian. Nah, dalil yang membolehkan kita mengqashar salat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 101. Coba lihat An-Nisa ayat 101 Allah katakan wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Asy-syahid fi hadhil ayah falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqashar salat kalau kalian melakukan perjalanan. Nah, ini dalil dibolehkannya qashar. Ya, An-Nisa ayat 101. Wajhud dalalahnya tadi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kemudian masyaallah muslimin, ini panjang memang pembahasan mengenai jamak qashar ini. Kembali kita kepada jaraknya. Nah, ini jaraknya. Pendapat yang pertama mengatakan 85 km. 85 km atau 48 mil. Itulah baru boleh seseorang melakukan jamak qashar. Ini pendapat pertama. Ini pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, pendapat dalam madhab Maliki, dalam madhab Syafi'i. 85 km. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan masafatul qasri masirata salasati ayyamin bilayaliyaha bi masyil ibil. Jarak boleh mengqashar itu perjalanan 3 hari 3 malam. Onta kalau jalan 3 hari 3 malam, mereka nggak jelaskan secara spesifik. Onta kalau jalan 3 hari 3 malam, maka itu sudah safar. Ini mereka ambil dari dalil la tusafirul mar'atu salasata ayyamin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ini pendapat siapa? Mazhab Hanafi. Ya, pendapat mazhab Hanafi itu sekitar 3 hari perjalanan naik onta. Kira-kira Bapak naik onta dari Jakarta sampai mana itu kalau 3 hari? Naik Bandung. Naik onta. Kita nggak tahu lah ya jaraknya. 1 hari itu jarak tempuh onta berapa? Berapa mil kita nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi mereka sebutkan begitulah hukumnya. Ini maksud ana supaya kita tahu ya, terbuka. Oh ini berarti
Mereka ini tahu, dari sinilah dasar pengambilannya. Kalau ada yang bersikuku 84 atau 85 kilometer, oh itu berarti mazhab Maliki dan Syafi'i. Ya, seperti itu. Dalil mereka itu apa? Kalau yang 85 tadi, banyak hadis-hadis mungkar sebenarnya. Misalnya ini ada ucapan yang disandarkan kepada Ibnu Abbas. Ya ahla Makkah la tuqassiru aw la taqsuru fi aqalli min arba'ati burud min Makkah ila Asfan. Jangan kalian mengqasar kurang dari empat burud dari daerah Makkah ke Asfan. Ya. Seburud itu jamak dari barid. Satu barid 4 farsakh. 1 farsakh 3 mil. Seperti ini sekitar 100 kiloan lah kata mereka. Di atas 100 kilo baru boleh jamak. Ini diantara dalil mereka. 1 mil berapa kilo Pak? 1,8? 2,4? 2,64 1 mil. Ya sekitar 80-an sampai 100 lah. Tapi penisbatan ucapan ini kepada Ibnu Abbas itu adalah tidak sahih. Begitu. Kemudian pendapat yang ketiga. Ya, mengatakan tentang jarak safar ini laisa lil qasri masafah muhaddadah. Tidak ada jarak yang ditentukan, tapi kembali kepada al-urf. Apa al-urf? Kearifan lokal. Kembali kepada kearifan lokal, dan ini kearifan lokal makna dari safar itu. Ini pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim, juga dikuatkan oleh Al-Imam Daud Az-Zahiri dalam mazhab beliau Az-Zahiri. Jadi kembali kepada apa? Al-urf. Kalau orang menganggap itu safar, maka safar. Kalau orang anggap itu sudah membutuhkan bekal, dianggap sebagai berangkat pergi ke luar kota, maka itu sudah safar. Ya. Ini dalilnya mereka ambil dari ayat tadi, An-Nisa ayat 101. Nah, jadi tidak ada dalam syariat dijelaskan jaraknya secara tertentu. Wallahu a'lam. Jadi dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ini, beliau menjelaskan yang lebih kuat itu pendapat yang ketiga. Kembali kepada kebiasaan atau al-urf. Kalau masyarakat menganggap itu adalah safar, pendekatan maknanya kata para ulama yang udah pernah kita sampaikan, kalau membutuhkan bekal dalam keberangkatan itu, maka itu sudah safar. Contoh, Bapak berangkat dari Dammam, berangkat ke Riyadh. Kita katakanlah di zaman Nabi Bapak naik onta atau naik kuda. Nggak ada rumah makan Jawa, nggak ada rumah makan Padang, ya kan? Nggak ada mat'am Bukhari, nggak ada shawarma juga di jalan. Kira-kira Bapak bawa bekal enggak? Pasti. Ya, atau janganlah dulu sampai Riyadh. Apa pertengahan? Dari Dammam 1 jam dari sini. Ke Bahrain kita misalnya. Ke Bahrain 50 km atau 40-an dari sini misalnya, contoh. Itu sudah bawa bekal, berarti dihitung sebagai safar. Dan ada lagi pendapat di kitab ini, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau katakan bahwa Nabi pernah keluar dari kota Madinah, jaraknya 20-an kilometer, Nabi sudah melakukan jamak qasar. Nah, ini satu hal. Sehingga apa? Sikap kita yang lebih berlapang dada, sekiranya ada saudara-saudara kita yang masih kekeh untuk mengambil pendapat yang pertama 84 km, 85 km, silahkan, tidak apa-apa. Ahlan wa sahlan.
tanpa harus dia menyalahkan pendapat yang kedua atau pendapat yang ketiga. Jadi berlapang dada itu ya. Karena kan sebagian orang berpendapat cuma satu hukumnya, kalau nggak 84 maka nggak sah. Ada yang begitu kan? Padahal ada 3 pendapat di sini, mengerucut pada 3 pendapat ulama. Ada yang berpendapat 85, ada yang berpendapat safarnya harus 3 hari, perjalanan onta berjalan 3 hari berapa kilometer tuh, itulah pendapatnya. Pendapat yang ketiga kembali kepada al-urf. Dan al-urf ini, kearifan lokal ini, itulah tadi. Di atas 20-an kilometer sudah boleh jamak qashar, atau ketika sudah membutuhkan bekal dalam perjalanan. Dan ana juga lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Walaupun di antara masyayikh kita jika mereka ada yang menguatkan pendapat pertama, silakan, tidak apa-apa. Berarti 84 harus dia baru bisa jamak qashar dia. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban. Itulah dalam masalah fikih, Pak. Kita dituntut untuk berlapang dada. Sama seperti Nabi dan para sahabat ketika dalam safar, Nabi tidak buka puasa. Ada sahabat-sahabat yang buka puasa, padahal kan sudah boleh kan? Tapi Nabi tetap berpuasa. Tapi yang berpuasa tidak merasa lebih hebat dari yang berbuka, yang berbuka juga tidak berkecil hati. Bisa aja misalnya Bapak safar berapa? Berlima di bulan Ramadan. Yang 2 buka puasa, dia mengambil rukhsah. Yang 3 dia tetap puasa dengan alasan ya nanti qadanya sulit gitu ya. Dia tetap berpuasa. Maka dua model ini tidak dicela. Yang penting jangan merasa dia hebat sendiri. Yang mengambil rukhsah juga boleh. Begitu ya. Wallahu a'lam. Apakah disyaratkan safar yang boleh diqashar itu safar ketaatan? Maka pendapat dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak disyaratkan dalam safar itu safar ketaatan. Boleh juga safar yang mubah atau safar yang wajib. Yang tidak boleh mengqashar kalau itu safarnya safar maksiat. Ka qat'i atau qat'i tariq. Dia safar mau ngapain? Membegal. Ya kan? Berangkatlah dulu kemana? Ke Medan misalnya kan? Ngapain? Mau begal gitu kan? Dia berangkat dari mana? Dari Pekanbaru misalnya kan? Nggak boleh dia menjamak qashar kalau begitu. Atau safarnya mau ngapain? Mau ngapel pacar, Ustaz. Masya Allah. Nggak boleh dia jamak qashar. Dan nggak dibenarkan itu ya. Tapi kalau safar yang mubah, dia rihlah, main ke pantai, main kemana, kan rihlah mubah begitu ya. Dia mau jamak qashar, silahkan. Itu tidak apa-apa. Jangan sampai safar yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat kita boleh atau musafir itu boleh mengqashar salat? Sepakat para ulama bahwa setelah seseorang meninggalkan kampungnya, dia udah boleh mengqashar. Biasanya kan satu desa itu kan satu masjid ya Pak ya. Beda lah kalau di kita di sini ya, mungkin banyak masjid. Kalau di tempat kita kan satu desa atau satu RT ya, satu RT satu masjid. Nah, kalau sudah dia tinggalkan itu lingkungan dia, di masjid berikutnya boleh dia sudah mengqashar salat. Contoh nih, mana ya pendekatannya? Di sinilah, Anda di sini tinggal di sekitar sini. Siapa yang tinggal di sekitar masjid sini, berangkatlah dia. Berangkat dia sudah keluarlah dari desa ini misalnya. Ke desa berikutnya boleh dia sudah mengqashar salat. Ya, sudah boleh dia mengqashar salat. Misalnya orang yang tinggal di Camp Aramco, keluar dia dari gerbang, dapat masjid pertama itu di Dahran gitu ya. Boleh dia sudah mengqashar salat di situ. Atau misalnya dia lagi pulang nih, pulang safar,
Sebelum dia masuk ke dalam camp, dia sholat dulu di Dahran. Masjid sebelum masuk gerbang, ada masjid di situ. Masih boleh dia mengqasar sholatnya. Dua-dua. Tapi kalau antum sudah sampai rumah, hanya boleh jamak saja. Yang paling mudah ginilah. Kita berangkat, bapak berangkat lah. Naik bus misalnya. Sampai terminal ada di situ musola. Ini misalnya jam 9 malam di terminal. Dari terminal ke rumah bapak misalnya 10 menit. Tapi di terminal itu ada musola. Di terminal bapak masih boleh mengqasar salat. Berarti 3 maghrib, 2 isya. Jelas? Kalau bapak tadi nggak salat di terminal, nunggu di rumah aja lah Ustaz sekalian. Sampai di rumah, bapak ini belum maghrib dan isya. Hanya bisa jamak saja berarti. 3 maghrib dan 4 isya. Karena kalau bapak sudah sampai rumah, bapak nggak lagi dihitung sebagai musafir. Sudah muqim. Paham Tom? Itu ya. Itu kalau berangkat dan perginya. Dan ini pendapat jumhur ulama ya. Boleh dia sudah melaksanakan jamak qasar setelah dia meninggalkan wilayah dia. Baik. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita pertemuan depan insyaallah masuk salat sunnah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kalau di Masjidil Haram itu kan khusus yang lagi tawaf nih, ada sholat ada silakan yang depannya ada wanita itu, jadi keutamaan itu nggak pakai ya. Jadi kita sampai di belakang wanita gitu. Iya. Kalau kita di tempat tawaf, di mataf, apalagi di pelataran ya, itu kan memang sekarang sudah dikondisikan perempuan di belakang. Nggak boleh dia di lingkaran putih itu, nggak boleh mereka sekarang. Jadi mereka udah di belakang. Nah, kalau di luar itu sedikit, kadang kita nggak bisa menghindar lagi, udah berdekatan sama wanita misalnya kan. Maka tentu keutamaan itu sudah berbeda dari keumuman hadis. Dia tetap dapat keutamaan sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Jadi tentu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi punya kekhususan tersendiri. Apalagi di situ tidak pernah sepi ya 24 jam. Baik, jadi tidak termasuk dalam saf yang paling afdal, yang paling depan itu dapat memang. Tapi kalau sudah berdekatan laki-laki perempuan, ini tidak terlarang selama dia tidak menyengaja, itu karena darurat. Wallahu a'lam. Ada yang lain Pak? Ini 5 menit aja ya. Sebentar lagi mau Fadhal. Ibu tanya, mana yang lebih utama ketika misalnya kita mudik misalnya Ustaz? Sholat berjamaah di tempat mudik atau sholat jamaah atau mengambil rukhsah gitu. Iya. Nah, mana yang lebih utama? Dua-duanya memiliki keutamaan masing-masing. Kalau antum mau jamak qasar, silahkan, berarti antum sedang mengambil rukhsah yang Allah berikan. Dan dalam hadis dikatakan innallaha yuhibbu an yu'ta bi rukhasihi. Sesungguhnya Allah senang apabila hambanya mengambil rukhsah yang diberikan. Jadi berapa lama misalnya? Ijazah 1 pekan, liburan 1 pekan. Selama itu dia mau jamak qasar, silahkan. Kita nggak boleh larang. Ya? Baik. Kedua, kalau dia menganggap liburannya ini ya santai saja, tidak ada yang perlu harus dikejar gitu kan. Akhirnya dia sholat 5 waktu berjamaah bersama imam setiap awal sholat. Maka ini juga terpuji, tidak apa-apa. Jadi tergantung kondisi. Sesekali bapak mau jamak qasar,
kemudian juga hari ini full berjamaah bersama jamaah mukim, juga tidak apa-apa. Jadi ini pilihan yang diberikan oleh syariat. Ya, jadi tidak ada mana yang afdol-afdolan, tidak ada. Selama dia musafir, dia berhak mengambil rukhsah, dan dia berhak juga kalau menganggap, kan misalnya kita safar tuh tidak selalu ya, tidak selalu kita sibuk gitu ya. Maka kadang-kadang dia sholat berjamaah maghrib ke masjid, sekalian isanya dijamak di maghrib, habis itu pulang. Besok malamnya misalnya kan, dia sholat zuhur di masjid, sekalian asarnya dia qashar di situ misalnya, juga silahkan, tidak apa-apa. Tergantung kondisi seseorang. Wallahu a'lam. Tapi ada juga ulama yang berpendapat qashar itu lebih afdol, jamak qashar lebih afdol, karena Nabi selama safar tidak pernah sholatnya kecuali di qashar. Nah, kalau ada yang berpendapat begitu, kita tidak bisa bantah juga, Pak. Pokoknya Ustaz, selama saya liburan saya mau jamak qashar. Boleh, tidak apa-apa. Ahlan. Karena Nabi selama qashar, selama safar, pernah itu 40 hari dalam satu peperangan, selalu Nabi jamak qashar. Tapi tetap antum sholat berjamaah ke masjid. Jangan pula sudah qashar, sholatnya di rumah pula sendiri gitu kan. Nah, tapi usahakan tetap berjamaah di masjid. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Silakan. Mengenai yang tadi Ustaz, apakah ada batasan waktu untuk musafir Ustaz? Karena saya pernah nemu kasus dulu pada saat saya di Jogja. Iya. Ada yang selama 4 tahun dia jamak qashar karena menganggap musafir. Nah, Karena dia pindah dari dia tidak berniat untuk tinggal di situ, tapi hanya untuk kuliah. Ya, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi ada pernyataan mengatakan begini. Ya, tentang batasan safar ya. Kata para ulama, idza nawal iqamata aktsara min arba'ati ayyamin lam yuqassir. Kalau dia, ini pendapat yang lebih rajih, kalau ada seseorang yang berniat iqamah menetap lebih dari 4 hari, maka sebagian ulama berpendapat tidak boleh lagi dia mengqashar begitu. Jadi wallahu alam, ini panjang sekali nih perbedaannya. Kita baca yang rajihnya saja. Dikatakan laisa fi kitabillahi wala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam illa muqim wa musafir. Ya, tidak ada dalam syariat istilahnya kecuali muqim dan musafir. Kalau seseorang, anak kita masuk pondok, dia sudah tahu dia mukim di situ berapa lama? 1 semester atau 2 semester. Maka kondisi yang seperti ini kata para ulama, dia sudah dihitung mukim. Ya, dia sudah dihitung mukim, maka tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan lagi bagi dia jamak qashar. Apalagi ini sampai 4 tahun. Ya. Nah, ini sampai 4 tahun. Sebagian lagi berpendapat kalau dia nggak tahu sampai kapan dia di sini. Sampai kapan urusannya selesai misalnya kan. Nah, memang targetnya 3 hari, tapi ternyata setelah 3 hari dia masih ada urusan-urusan sampai 1 pekan. Nabi pernah sampai 40-an hari. Maka wallahu alam, ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu tadi 40-an hari itulah batasnya. Kalau sudah lebih dari itu berarti dia dihitung sebagai mukim. Ya. Nah, jadi wallahu alam. Jadi memang banyak khilaf, tapi kalau sudah sampai 4 tahun dia jamak qashar, ini udah nggak benar ini kalau ini. Ini nggak ada pendapat ulama yang begitu ya, wallahu alam. Dari khilaf-khilaf ini ana lihat tidak ada. Apalagi ada sebagian orang ya Syi'i ya, sepanjang hidupnya jamak qashar. Nah, ini musibah juga. Orang Syiah nih. Perlu antum dakwahin nih, siapa yang teman-temannya ada. Tiap hari jamak qashar. Zuhur, asar, maghrib, isya mereka jamak qashar. Dari mana dasarnya wallahu a'lam. Ya, bagi mereka kan sholat itu 3 waktu. Rukun Islam memang sudah beda ya. Itu enggak usah dibahas, memang sudah berbeda. Wallahu a'lam. Ya.
Nanti kita lanjut tanya jawabnya ba'da al-asr insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.